Insinyur Soekarno bukan hanya dikagumi oleh rakyatnya sendiri di Indonesia karena keberaniannya menentang segala bentuk penjajahan. Namun, Bung Karno begitu dianggap berjasa sehingga sangat dihormati di dunia internasional. Putra Sang Pajar banyak menggoreskan tinta emas selama kiprahnya menjadi nahkoda bangsa ini. Tak sedikit negara di dunia mengapresiasi apa yang menjadi gagasan atau ide-ide cemerlang dari sang orator ulung itu. Sejarah mencatat, Bung Karno menorehkan tinta emas dalam dunia Islam seperti menemukan makam Imam Bukhari. Penguasa tertinggi Uni Soviet kala itu, Nikita Sergeyevich Khrushchev, mengundang Soekarno ke Moskow tahun 61. Putra Sang Pajar mau datang, asalkan Khrushchev dapat menemukan makam Imam Bukhari. Tanpa pikir panjang, Khrushchev menyuruh pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud Bung Karno. Pencarian itu pun menemui jalan buntu sehingga membuat Khrushchev kalang kabut. Sementara Bung Karno tetap teguh dalam pendiriannya. Jika makam yang dia maksud gagal ditemukan, maka dirinya tidak mau menginjakan kaki ke Moskow. Soviet kala itu memang sedang membutuhkan dukungan Indonesia melawan Amerika Serikat. Akhirnya dengan segala daya upaya, Khrushchev memerintahkan pasukannya mengumpulkan informasi dari para sesepuh beragama Islam di sekitar Samarkand. Khrushchev pun girang bukan kepalang saat makam Imam Bukhari berhasil ditemukan dalam keadaan sangat tidak terawat. Pentolan negeri beruang merah itu kemudian memerintahkan pasukannya membersihkan dan memugar makam Imam Bukhari sehingga nampak indah. Setelah semua persiapan itu beres, Khrushchev lalu menghubungi Bung Karno sehingga Bung Karno pun memenuhi janjinya mengunjungi Moskow dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand tanggal 12 Juni 1961. Bung Karno pun pernah menyelamatkan Universitas Al-Azhar dari ancaman penutupan oleh Presiden Mesir kala itu, Gamal Abdel Nasser. Ancaman penutupan itu berawal ketika Nasser melihat gelagat kalangan ulama Al-Azhar yang bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam rangka mengusik kekuasaannya. Bung Karno yang mendengar niatan Presiden Gamal lantas berkunjung ke Mesir dalam rangka kunjungan kenegaraan tahun 1955, sekaligus membawa misi mempertanyakan langsung niat Nasser yang bersikukuh ingin menutup Universitas Kebanggaan Rakyat Mesir itu. Setelah keduanya bertemu dan terlibat dialog, akhirnya Presiden Gamal langsung mengurungkan niatnya menutup Al-Azhar. Sejarah mencatat hubungan kedua negara ini memang sangat mesra. Sulit agaknya bagi Gamal menolak permintaan Soekarno saat itu. Merimbunkan padang tandus Arafah, kiprah spektakuler Bung Karno seakan tak pernah habis lekang waktu. Ia juga dianggap telah berjasa menghijaukan padang Arafah yang sangat tandus saat itu. Penanaman pohon di padang Arafah, Arab Saudi, berawal dari ide Bung Karno agar umat Islam tidak kepanasan saat menunaikan ibadah haji. Raja Fahd yang begitu menghormati Soekarno lantas mengabulkan permintaannya dan menyulap padang tandus dan gersang menjadi pepohonan hijau. Atas jasa Bung Karno, Raja Fahd kemudian mengabadikan nama pohon Soekarno untuk jajaran pohon yang hingga kini terlihat menghijaukan area Arafah tersebut. Adapun jenis pohon yang ditanam ialah jenis mimba yang daunnya konon berkhasiat mengobati penyakit diare. Kiprah lainnya adalah kisah Soekarno dan Masjid Biru di Rusia. Keberadaan Masjid Biru yang terletak di kota Saint Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut tahun 56. Di era Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja saat itu beralih fungsi menjadi gudang. Masjid itu pun merupakan satu-satunya masjid yang tidak ditutup. Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi Masjid Biru yang semula dijadikan gudang. Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, guna mengembalikan fungsi masjid itu.
Sebelumnya, masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obatan dan senjata. Hingga kini, Masjid Biru tetap berdiri kokoh di Rusia.